Nama lengkapnya Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Sedangkan tempat wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usianya yang ke-72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan, ia mendapatkan gelar sebagai Tuan Tesal Makari Goa, yaitu Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Syekh Yusuf lahir dari ayah dan ibu yang bernama Abdullah dan Aminah. Nama saat dilahirkan adalah Muhammad Yusuf. Konon nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin yang berkuasa sejak 1593 Masehi. Wafat pada 15 Juli 1639 Masehi. Raja Goa pertama yang masuk Islam yang masih kerabat dari Syekh Yusuf. Tahun 1644 Masehi, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama. Lalu belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah, termasuk juga memperdalam ilmu ke Yaman. Berguru pula kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan ke Damaskus atau Suriah untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barokat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Halwati Al-Quraisy. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Said Ba'alwi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Said Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Goa, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu, saat usianya 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, sahabatnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa, yang kelak mengangkatnya sebagai mufti Kesultanan Banten. Selanjutnya di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Ketekunan, penjelajahan, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu dapat kita jadikan contoh. Betapa tidak, Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Pencapaian itu sangat luar biasa, apalagi jika kita kaji dari sisi waktu. Syekh Yusuf melakukan itu sekitar abad 17. Lagi-lagi kalian sebagai penerus bangsa dapat meneladani jejak langkah Syekh Yusuf dalam ikhtiarnya saat menuntut ilmu. Saat Kesultanan Goa kalah perang dari Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karen Bisai. Jenazah Syekh Yusuf Tajul Khalwati dibawa ke Goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil pada tahun 1677 sampai 1709 Masehi dan dimakamkan kembali di Lakyung pada April 1705 Masehi. Kemudian Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, pada tahun 2009, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wapres Republik Indonesia pada waktu itu M. Yusuf Kala di Pretoria, Afrika Selatan. Melalui jamaah haji yang singgah di Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Akhirnya oleh Belanda diasingkan yang lebih jauh lagi, yakni Afrika Selatan yang terjadi pada bulan Juli 1693. Lagi-lagi Syekh Yusuf masih tetap berdakwah di Afrika Selatan. Pengikutnya banyak sekali. Saat beliau wafat tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan bahwa Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebut sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Syekh Yusuf dikenal juga sebagai murid pembimbing tarekat Khalwatiyah. Beliau juga mengajarkan tarekat lainnya, antara lain Qadiriyah, Naqsabandiyah, Balawiyah, dan Sahariyah itu. Semua sesuai jasa yang pernah diterimanya. Ajaran pokoknya adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mengacu pada peningkatan kualitas akhlak yang mulia serta penekanan amal soleh dan zikir baik secara perorangan maupun kelompok. Penjelasan lebih rinci dapat ditemukan pada risalahnya yang berjudul An-Nahdu As-Sailaniyah, khusus berkaitan dengan tata cara melakukan zikir. Salah satu amalan terpenting dalam tarekat diuraikan dalam risalahnya berjudul Kaifiyat al-Zikir, cara-cara berzikir. Menurutnya, ada 20 macam adab berzikir, 5 diantaranya mengenai hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum berzikir. Selain beberapa risalah tersebut, sedikitnya ada 20 judul buku yang ditulis Syekh Yusuf, hampir semuanya berbahasa Arab. Di antaranya sebagai berikut: 1. Zuhdat al-Asrar fi Tahqiq Bad Masyarif al-Akhyar. 2. Taj al-Asrar fi Tahqiq Marirah al-Arifin min Ahl al-Istibsar. 3. Matolib As-Salikin Fathaifiyah Az-Zikr. 4. Safinat An-Nikjah menjadi karyanya yang paling populer yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Di Museum Pusat Jakarta juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. 5 macam itu sebagai berikut. Pertama, bertaubat dari segala dosa. Kedua, berwudu jika hadas besar dan kecil. Ketiga, mandi jika junub. Keempat, berdiam diri tidak bicara kecuali mengucapkan kalimat zikir. Serta kelima, memohon atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.